Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Oke, Mitra Jamahan Siar. Seperti yang sudah kita informasikan dari tadi pagi, karena jam 9 kita bakalan ada talk show. Wow. Dan hari ini kita bakalan talk show barengan sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dan sudah hadir di studio Radio El Gangga. Kembali lagi kita dikeroyok hari ini. Ya. Mitra tak kenal maka tak sayang. Bener, harus kita kenalin. Hari ini kita akan sayang-sayangan selama 1 jam ke depan di gelaran Bang Jamal barengan sama Ketua KPAD Kota Bekasi, yaitu Bapak Aris Setiawan SS. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti nggak sendirian, Pak Aris ditemani sama yang paling cantik yang akan nemenin kita di hari ini, Ibu Nyimas Sakuntala Dewi, penasehat KPAD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Salam bahagia anak Indonesia, khususnya anak Kota Bekasi. Asik. Bahagia selalu. Amin. Dan yang terakhir ini ada Bapak Dedi Mas Mudin, SKM selaku pengolah data dari DP3A. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi para pemirsa Ragangga dimanapun. Biar cair dulu ya Pak, pagi-pagi ya Pak ya. Tadi perjalanan gimana Pak tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah deket banget ya Pak ini. Senang, bahagia ya kan. Hidup itu kan harus bahagia dulu. Bener. Betul. Apalagi ketemu dengan rekan-rekan El Gangga yang begitu manis dan aura bahagianya, jadi kita tambah positif, tambah bahagia. Ibu Semoga Nyimas El Gangga jaya selalu. Amin. Ibunya Mas ngomong gitu aku jadi pengen ngaca terus. Sama dong. Baiklah, tema kita hari ini adalah sosialisasi perlindungan terhadap anak di Kota Bekasi. Garis bawahi ya, di Kota Bekasi diutamain ya, karena ini adalah orang-orang dari Dinas Kota Bekasi. Dinas Kota Bekasi. Ya. Oke, sebelum kita ngomongin lebih panjang kali lebar berhubungan dengan perlindungan terhadap anak yang ada di Kota Bekasi, ini mau nanya dulu nih. Sebenarnya dari DP3A ini, ruang lingkupnya sampai sejauh apa, terutama untuk anak? Silahkan Bapak. Ya. Sebelumnya mohon maaf dulu bahwa kepala dinas kita hari ini lagi ujian S3 sehingga tidak bisa hadir di sini. Kami selaku pengolah data ditugaskan untuk hadir di sini. DP3A ini dibentuk berdasarkan Perwal nomor 86 tahun 2016, meliputi pertama adalah pengaruh utama gender, yang kedua pemenuhan hak-hak anak. Jadi tidak boleh ada anak Kota Bekasi yang tidak terpenuhi haknya. Yang ketiga baru ada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi fokus pada perempuan dan fokus pada anak. Dalam hal ini kita adalah fokus pada anak. Itu barangkali. Baik ya, kalau kita ngomongin soal perlindungan anak di Kota Bekasi, kita langsung aja ke sosialisasi perlindungan anak. Sampai sejauh mana saat ini anak-anak di Kota Bekasi ini sudah terlindungi oleh DP3A? Oke, menurut kami perangkatnya sudah disiapkan, namun datanya memang relatif masih tinggi ya. Tahun 2021 ini ada 202 anak yang terkena kekerasan. Namun demikian, yang penting adalah semua anak yang mengalami kekerasan tertangani dengan baik, dengan tuntas. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan sebenarnya Dinas DP3A ini telah mempersiapkan ya. Pertama, kita ada PATBM di tingkat kelurahan secara badan gitu ya. Kemudian kita juga ada tenaga motivator ketahanan keluarga. Di samping itu tenaga yang ada di kita ada 9 yang menangani ini. Kemudian juga kita meng-hire para psikolog. Ada psikolog dari Unisma 2, ada juga pengacara ya. Secara kerjasama kami juga DP3A membentuk KPAD yang saat ini alhamdulillah hadir di sini. Kemudian bekerja sama juga koordinasi sifatnya dengan dinas sosial, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk masyarakat kami mensosialisasikan ke semua masyarakat, ke semua kelurahan ya yang ada di Kota Bekasi, kecamatan. Sekolahan mungkin udah hampir 250 kami datangi. Tahun ini ada 38. Saat ini udah yang ke-25 kami datangi sekolahan untuk mensosialisasikan tentang kekerasan, bagaimana cara mengadu, apa yang kami lakukan gitu ya.
di Kota Bekasi. Di samping itu ada sosialisasi tempat lain, misalkan kepada stakeholder ya, kepada masyarakat umum juga pada momen-momen tertentu kami sosialisasikan bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara menangani. Itu barangkali Bu. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari KPAD boleh, Bapak Aris ataupun Ibu Nyimas boleh banget. Silakan. Iya, pertama kan memang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi kan hadir atas dasar Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2002. Jadi saya ralat dulu kalau di DP3A membentuk KPAD karena kita amanatnya undang-undang. Jadi undang-undang itulah yang mewajibkan seluruh daerah termasuk KPAI pusat sendiri untuk dibentuk. Nah, berdasarkan itulah akhirnya tahun 2007 rancangan Komisi Perlindungan Anak waktu itu KPAID itu dirancang oleh pemerintah Kota Bekasi yang akhirnya pada tahun 2011 baru dibentuk. Jadi memang perjalanan panjang itu pertama memang amanat dari Pak Presiden pada waktu itu, kemudian Pak Kapolri, bahwa angka kasus kekerasan dan angka kriminalitas baik itu narkoba maupun tindak pidana yang lain yang menyasarnya anak sebagai objek, anak sebagai subjek pelaku kejahatan itu ada paling tinggi itu dari 33 provinsi itu adanya di Provinsi Jawa Barat nomor 1, yaitu penyangga ibu kota. Jadi apalagi memang wilayah-wilayah perbatasan Jawa Barat dengan DKI Jakarta itu kan bukan hanya Bekasi, ada Depok, ada wilayah Kabupaten Bekasi juga ada, dan wilayah-wilayah perbatasan itulah yang menjadikan titik potensi tindak pidana kriminal. Dan beberapa saat sebelumnya, satu dekade yang lalu itu bahkan anak-anak itu terindikasi sebagai kurir. Assalamualaikum Ibu. Selamat datang untuk Ibu PLT Wali Kota Bekasi, Mbak Wiwi. Selamat pagi. Tepuk tangan dong teman-teman. Ada penontonnya juga Ada di penonton studio. bayaran juga kita di studio seperti biasa ya. Mbak Wiwi, apa kabar Mbak Wiwi? Baik. Oh, masih ngos-ngosan. Ditanyain aja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hatur nuhun Maaf. sudah meluangkan waktu ya. Tadi habis ke wilayah RW 7, daerah Komnas 1, ada yang namanya Warung Duafa. Jadi warganya berkumpul mencari sumbangan dan memberikan pada duafa. Oh. Jadi saya agak terlambat. RW 7 luar biasa. Luar biasa. Oke, Ya. silakan mau dilanjutkan kembali Iya, tadi sebentar. Bapak Aris. Ya, silakan Pak Aris. Iya, karena memang pada waktu itu juga Pak, sampai sekarang memang potensi anak sebagai subjek pelaku tindak kejahatan itu sampai punten ini ada beberapa terindikasi bahwa anak-anak di bawah umur itu rentang usia 12 sampai 16 tahun itu ada yang terindikasi pertama pelaku begal, pelaku tawuran. Kemudian ada juga yang terindikasi sebagai pelaku kejahatan curanmor. Jadi ini rangkaiannya kan memang panjang. Yang ketiga adalah indikasinya informasi dari Kasetreskrim, anak-anak sekarang juga terindikasi ke narkoba sebagai kurir. Jadi itu kan memang perlu kalau kita bicara perlindungan anak itu tidak hanya cuman KPAD atau DP3A. Jadi memang perlu sinergitas seluruh bukan hanya instansi tapi masyarakatnya juga. Wow. Hati-hati juga ternyata ya. Hati-hati lah. Ini udah Ya. pergaulan bebas berarti. Nah, padahal anak itu adalah masa depan bangsa dan juga generasi penerus bangsa. Pastinya. Iya, betul. Pastinya. Oke, Bu Nimas tadi mau tambahin, silakan Bu Kita Nimas. minta beliau karena semua inisiasi beliau. Kita dengarkan beliau. Oh, oke. Langsung bawa aku. Silakan Bu Wiwi. Saya belum mendengar nih tadi sebetulnya. Pada intinya, saya selaku istri dari PLT Wali Kota Bekasi mendorong setiap gerakan-gerakan atau yang menjadi tupoksi dari dinas atau stakeholder yang mendukung programnya pemerintah
di dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk perlindungan anak di dalamnya ini, untuk masyarakat menyadari, kemudian mencegah, kemudian melakukan antisipasi, dan kalaupun sudah terjadi dilakukan treatment dan langkah-langkah yang bisa kami lakukan untuk masyarakatnya gitu. Oke, baik. Nah, kita kalau ngomongin soal perlindungan terhadap anak di sini, Ina sempat baca juga bahwa banyak banget perbuatan yang tidak boleh dilakukan terhadap anak, seperti memberikan rasa sakit, rasa takut, dan lain sebagainya. Sedangkan kan kadang-kadang sebagai orang tua itu kan ada sedikit paksaan terhadap anak. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan sama orang tua saat sedang menghadapi anak agar anak tetap terlindungi gitu, tapi juga bisa menuruti apa kata orang tuanya gitu? Kalau menurut saya, semua orang tua itu harus upgrade diri dalam rangka belajar parenting. Saya pernah mengalami yang namanya anak saya yang kecil ini, karena kan anak-anak sekarang tuh jauh lebih cerdas ya, Kritis gitu ya. kritis gitu ya. Kadang kita juga dibandingkan loh sama orang tua yang lain gitu ya. Saya termasuk orang tua yang tidak mungkin saya mampu memberikan, tetapi itu bukan, karena saya bilang kasih sayang itu bukan saya kasih semuanya, tapi saya kasih karena saya sayang, gitu ya. Nah, jadi bukan saya kasih sayang secara utuh bagaimana. Jadi ada hal-hal tertentu yang mereka karena keingin tampil seperti apa, tapi saya selalu menganalogikan dengan banyak hal bahwa hidup itu perlu perjuangan. Hidup itu harus diraih dengan banyak hal, prestasi dan lain-lain. Nah, ini memotivasi. Nah, ada satu kasus waktu itu, satu contoh uang jajan saja. Kalau mama ini kasih ini segini, kasih ini segini, dah saya diemin. Oke, sehari saya diem, 2 hari saya diem, 3 hari. Oke, mama sudah negosiasi, saya bilang sama mamanya ini, kita tukeran anak. Dia terus mikir, ternyata mengada-ngada kan gitu. Ternyata enggak juga, setelah saya konfirmasi, enggak juga. Treatment seorang anak gitu. Bagaimana untuk mewujudkan keinginannya dia ini. Jadi kita jangan juga terprovokasi dengan gaya-gaya anak, sehingga intinya adalah apa? Kita lebih kaya pengalaman dan kaya ilmu. Mereka masih mau coba-coba gitu. Benar. Jadi jangan sampai anaknya lebih pintar dari orang tuanya gitu ya. Yang ada adalah diskusi. Cari solusi. Yang jelas harus fokus mau dijadikan apa anak ini. Gitu ya. Mau seperti apa? Pendidikan mentalnya, karakternya gitu kan, sampai pendidikan yang sifatnya harus menghasilkan selembar ijazah. Oke, ya. Ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Aris, Bu Nyimas ataupun Pak Dedi untuk penjelasannya, silakan. Sebenarnya kalau kita bicara anak ini artinya kita berbicara diri kita sendiri. Betul. Kan? Jadi kesadaran tinggi sebagai orang tua, karena anak tidak melihat cara kita berbicara, tapi melihat perilaku kita, ya kan. Nah, kalau zaman dulu kan lain ya, Bu PLT. Zaman dulu kan kita lihat orang tua kita dari jauh aja kita udah lari ya. Sekarang orang tua di depannya apa? Ini antara lain adalah kemajuan teknologi. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa ini gara-gara teknologi. Jadi bagaimana menyimbangnya? Benar seperti kata Ketua Pak Dedi dan Bu PLT tadi. Ada suatu ruang di mana kita bisa berinteraksi dengan anak kita. Jadi kita tahu sampai mana kemampuan anak dan sampai mana kemampuan kita sebagai orang tua. Nah, di situ kita cari solusinya, ya kan? Terkadang kelengahan kita sebagai orang tua adalah kita ini mau benar selalu. Padahal kita ini kan namanya juga udah tua ya kan. Kadang salahnya lebih banyak gitu. Ya Ketua ya kan suka dimarahin juga sama Bunda ya. Jadi gitu. Intinya adalah
apapun yang dilakukan anak sebenarnya itu adalah kacamata daripada perilaku kita sendiri. Saya kasih contoh ya, saya nggak bosan-bosan. Oke, baik. Ibu PLT ini luar biasa sibuk, tapi dia rakyat Kota Bekasi juga tahu ya, karena ada seorang pemimpin hebat pasti di belakangnya ada perempuan hebat. Dan ada seorang ibu yang hebat. Sebagai contoh saja ya, dia punya anak. Dia akpol di kedokteran, luar biasa kan, nggak mudah. Saya aja nggak bisa, anak saya masuk akpol ya kan, padahal saya nggak sibuk ibu PLT ya. Jadi kita contoh. Jadi seperti itulah bagaimana cara beliau. Nah ini sosok ibu yang harus kita contoh, ibu-ibu Kota Bekasi. Dan sekarang sudah menjadi bundanya orang tua Bekasi dan bundanya anak-anak Kota Bekasi. Mudah-mudahan ibu selalu bisa mendampingi anak-anak Kota Bekasi. 5 tahun lagi harus tetap ibu. Ini nggak kampanye loh. Saya nggak ngomong terserah aja. Karena saya Jadi bukan kan partai. gini, semua kan ada, sebetulnya kan sudah diatur di undang-undang ya, bahwa ada 4 hak dasar anak itu tadi, hak untuk hidup, ya kan, kemudian hak untuk berkembang, kemudian mendapatkan perlindungan, hak berpartisipasi gitu. Nah ini masing-masing orang tua harus menyadari itu dengan segala keterbatasan. Artinya masing-masing orang tua banyak juga orang tua yang mampu tetapi tidak memberikan hak ini gitu ya, dengan banyak alasan dan lain-lain, sehingga akhirnya secara kesehatan mental, spiritual, kemudian fisiknya pun jadi terganggu karena tidak menyadari ini. Tetapi kemarin kalau kita siaran di Radio Dakta, kuncinya adalah ayo pemerintah tuh bikin aturan itu berdasarkan kajian, berdasarkan evaluasi, berdasarkan ini tinggal diterapkan di dalam masyarakat. 8 fungsi keluarga itu yang ada di programnya DPPKB, sebetulnya Dinas Pengendalian Penduduk ya, keluarga berencana itu ada 8 fungsi keluarga. Itu kalau dijalankan dengan baik, saya pikir semua keluarga akan sehat gitu ya. Dimulai dari jiwa para orang tuanya, anak-anaknya, lingkungannya. Tambahan sedikit kali. Ya, silakan boleh. Emang kasus-kasus yang terjadi terutama pada korban pelecehan seksual, karena kami mengolah datanya, itu kebanyakan anak-anak yang bermasalah dengan orang tua itu yang menjadi korban. Ada kami mewawancari 8 yang jadi korban, 8-8-nya sebenarnya lingkungan keluarga tidak bagus, dominan. gitu. Di samping tentunya ada faktor-faktor eksternal ya yang terjadi gitu. Dan banyak orang tua tidak menyadari gejala perubahan yang terjadi pada anaknya. Jadi anggapnya biasa. Jadi karena tidak dilakukan komunikasi yang baik itu. Iya. Contohnya gini aja. Contohnya anak ada 4, itu karakternya beda-beda. Beda-beda karakternya. Makanya kadang-kadang benar kata Bu Ina tadi. Jadi itulah yang membuat orang tua memuncak marah. Kadang-kadang itu. Kayak curhat ini. Jadi ketika bapaknya membela, kadang-kadang ibunya yang marah kepada bapaknya. Jangan dibela. Jangan Biarkan dibela, anaknya. betul. Iya, memang harus ada kolaborasi yang bagus antara suami dan istri. Termasuk saya juga begitu. Ketika bapak marah, Mas Ri marah, saya diam. Gitu, seolah-olah itu menjadi kesepakatan, walaupun di belakang layar, kenapa kamu begitu? Harus di belakang layar ya. Anaknya jadi malah makin mangkak kalau dibelain. Kalau saya yang marah, bapaknya yang jadi pahlawan. Iya benar. Kalau dua-duanya marah kasihan juga ya. Iya. Ini tadi kita udah bahas sedikit tentang hal yang viral. Benar. Tapi mau nanya deh sebenarnya, ini kan kita sebagai orang tua, kita bisa nggak sih Bu ngejelasin sebenarnya kita kalau ngomongin kekerasan pada anak itu batasannya tuh sampai di mana? Jadi jangan sampai tuh istilahnya apakah cuma nyubit aja bisa dikatakan kekerasan terhadap anak, langsung yuk ngadu ke KPAD Kota Bekasi, atau seperti apa sih Bu batasan kekerasan yang bisa dikatakan itu bisa menyakiti anak, menakuti anak dan lain sebagainya? Kalau menurut saya masing-masing orang tua kan punya nih batas dalam rangka mendidik. Menurut agama saya yang saya
pahami juga ketika anak tidak mau sholat kita diperbolehkan memukul kan gitu ya. Artinya memukul dia tahu itu memang dia melakukan kesalahan. Bukan berarti setiap yang dia lakukan kita ini ada ketika itu tapi sudah over dalam rangka menyakiti, kemudian akhirnya memberikan trauma yang membuat anak akhirnya dia bingung ini mana yang benar mana yang salah. Menurut saya itulah yang menjadi unsur kekerasan itu. Menyakiti itu dalam pengertian membuat cacat fisik atau apa. Yang namanya memukul dalam rangka pendidikan pasti masing-masing orang tua punya ini. Tetapi kita tahulah batasan sayang dengan tidak sayang itu. Oke. Silakan untuk ditambahkan. Iya, menambahkan sedikit yang disampaikan oleh ibu kita bahwa memang kekerasan terhadap anak khususnya itu kalau berdasarkan undang-undang batasannya banyak banget sampai mengintimidasi, terus kekerasan psikis, membentak dan lain sebagainya. Hanya saja yang perlu kita sama-sama pahami bahwa pertama mendidik anak dan kalau terpaksa banget dengan kekerasan baik itu secara verbal maupun non verbal, paling nggak dijelaskan maksud dan tujuannya apa. Terus yang kedua, jangan sampai menjadi zat adiktif. Ketika kita pernah melakukan mencubit sekali, habis itu jadi ketagihan, ya Mbak ya. Jadi takutnya ketagihan terus kalau apa-apa pengen nyubit terus gitu. Iya. Aku mah nggak pernah. Yang ketiga, Apaan nggak pernah laki ngadu mulu ke gua. Lagunya siapa tuh yang cubit-cubit? Kan cuma itu boleh tuh. Saya setuju. Lanjut. Yang ketiga bukan jadi pembalasan dendam karena satu hal tertentu. Contoh pertama faktor trauma sebelumnya nih. Trauma ketika dia masih anak mungkin dicubit sama orang tuanya. Terus yang berikutnya atau mungkin ada masalah tertentu dengan suami atau dengan istri, pelampiasannya ke anak. Itu kan yang catatan kita memang tidak makanya pada saat kita koordinasi dengan KPAI dan KPAD seluruh Indonesia pada waktu berkaitan dengan undang-undang perkawinan usia dini, makanya disampaikan bahwa kalau memang batasannya usia, pertama adalah mentalitas. Yang kedua, kalau kita ngomong kekerasan di Kota Bekasi, kita ngomong jujur-jujuran aja nih. Kita 3,1 juta jiwa dengan 800.000 anak, cuman di penangannya itu hanya di unit PPA dan DP3A termasuk dengan KPAD. Berbanding lurus atau tidak ya tergantung dari kita cara penanganannya. Nah, tetapi Curhat. enggak, bukan gitu, tetapi kalau kita melihat bahwa angka dari tahun 2011 sampai 2022 ini bahwa orang sekarang berani melapor dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada yang langsung ke kepolisian, ada langsung ke KPAD, ada ke DP3 atau mau viralin dulu. Itu kita sebut sebagai kalau di program pemerintah itu mereka menjadi pelapor, berani. Itu yang malah justru kita sebut keberhasilan pemerintah dalam hal sosialisasi perlindungan anak. Apalagi kalau El Gangga makin menyebarkan ini makin luar biasa. Bisa. Kalau kita tanda kutipnya sela-sela programnya misalnya yuk ingetin anaknya kalau maghrib udah di rumah jangan sampai tawuran. Boleh tuh ya. Tawuran nih. Tambahkan dikit barangkali Ibu. Silakan Mbak Didi. Anak ini kan mungkin jenis kekerasan berbeda ya. Kan kategori anak juga menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 adalah dari mulai konsepsi dalam kandungan sampai usia menjelang 18 tahun. Artinya pasti beda-beda lah gitu ya. Nah, dengan perbedaan itu sebenarnya mungkin dicubit kalau udah gede tidak masalah ya. Tidak masalah. Tapi kalau bayi masalah. Jadi artinya tergantung dari suasana. Sebenarnya para ibu itu udah paham banget lah bagaimana mendidik anak. Yang repot kan kalau seandainya salah tadi gitu. Jadi undang-undangnya sama tuh dari mulai lahir, saat dimulai kandungan sampai usia 18 tahun, 17 tahun utuh menjelang 18 tahun, undang-undangnya yang dipakai sama gitu.
Makanya sebetulnya yang harus sehat itu mental kedua orang tuanya. Betul, setuju banget. Makanya ibu-ibu perlu healing. Setuju. Kalau tambahan saya memang benar kata Bu Berarti Iya. bahwa memang orang tuanya itu harus kuat secara mental. Jadi kalau kuat secara mental berarti sebelum pada saat dia mau menikah pun harus Betul. diperkuat. Jadi inilah yang kemarin kita sampaikan bahwa bukan membatasi orang untuk menikah, bukan. Tapi ini kan peran dari Kementerian Agama, peran dari pemerintah itu kalau mau menikah itu pertama harus ada pendidikan pranikah. Bukan hanya soal kesehatannya saja, tapi kesehatan mentalnya juga harus dididik. Jadi ketika mereka sudah mempunyai, karena kan ujung-ujungnya jatuhnya kita masih tinggi loh angka perceraiannya. Saya tahu kayaknya masalah itu. Saya pernah menuliskan dalam rangka saya mendorong gerakan perempuan sadar vagina, bagaimana para perempuan itu sadar jangan memutuskan ketika jatuh cinta, pasti akan salah. Betul. Karena udah nggak pakai logika tuh biasanya. Kalau bisa memutuskan setelah putus cinta. Jangan juga. Setelah putus cinta kan lebih logik Bu biasanya. Curhat langsung. Oh iya, Malah sumringah. Iya. Oke. Ya itu dia tuh Mitra Sediamansyah. Sebenarnya balik lagi kekerasan itu bisa dikatakan kekerasan kalau memang niat orang tuanya adalah menyakiti gitu ya Bu. Iya. Balik lagi ya Bu. Tapi kalau cuma sekedar kayak mengingatkan, nyubit dikit lah nggak Mendidik. apa-apa. Mendidik. Benar. Oke. Belum lama ini 2 bulan yang lalu lah ini viral seorang anak divideokan yang menjadi korban penelantaran di media sosial dan pas banget itu juga kejadiannya ada di Kota Bekasi. Pastinya sangat berhubungan dengan DP3A dan juga KPAD Kota Bekasi. Nah ini sudah sampai mungkin Mitra Sediamansyah nih udah mulai tenggelam berita keviralannya, tapi kita nggak tahu udah sampai di mana sih penanganan dari bocah berusia 15 tahun yang kemarin sempat viral menjadi korban penelantaran yang beredar di media sosial. Silakan Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat. Karena kan saya tuh selalu ikutin aturan. Oke, silakan. Jadi saya mohon ketua bicara dulu. Nanti saya menuliskan. Oh tadi udah dorong. Silakan ketua. Saya jadi malu ini karena memang sebenarnya kalau di LKI kan kita sama ya. Aturan tuh. Jadi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah kemudian dari aparat kepolisian termasuk juga dengan KPAD itu kita lintas stakeholder ini yang luar biasa dari pemerintahan tingkat RT, RW, kelurahan itulah yang menjadikan hal ini bisa ditangani dengan baik. Dan kalau kita ngomong update-nya justru sebenarnya karena memang pertama kita berharap bahwa supaya anak ini jangan melihat berita itu supaya dia nggak tertekan. Terus yang kedua biar dia fokus dalam pemulihan sehingga hari ini tiap hari itu menanyakan nenek itu bunda kita ini. Jadi kalau update nanti kita ngobrol sama bunda. Tapi yang jelas penanganan dari awal sampai kemarin terakhir orang tuanya ditetapkan tersangka, terus kemudian si anak ini nanti diambil oleh negara melalui Kementerian Sosial. Jadi ini prosesnya semuanya terlibat. Oke, baik. Nah, update-nya, ayo bunda. Iya silakan. Karena sebenarnya kalau Ina lihat dari beritanya ini yang mendampingi di sebelah berbaju merah ini kan bundanya. Bener nggak sih ini bener jelaskan ya? Bayangannya aja itu bayangan. Oke, silakan. Nah, gini. Alhamdulillah ya kita punya ini saya cerita yang sebenarnya ini ya. Silakan Ibu. Jadi kita itu sedang lagi ada acara ya di rapat di ini. Tiba-tiba Bapak PLT Kota Bekasi. Iya. Bun, di mana? Selama ini saya nggak mau buka ya, baru di El Gangga saya buka. Siapa? Saya lagi di lantai 5. Tolong Bun ke sana ke Jati Keramat. Siapa? Ada apa? Langsung Bu Mini datang. Bun, di sana lagi gini. Oke. Kami Pak siap, kami meluncur. Kan kadang mau tanya. Kita harus meluruskan dulu nih, biar lurus nih aja. Biar. Di mana sih Pak PLT? Kan nggak ada yang tahu ya, Karena Bapak tuh memang orangnya
tidak mau pencitraan gitu loh. Biarkan saja Bun. Makanya saya punya satu, jangan menonjol-nonjolkan diri, biar orang tahu sendiri. Yang penting kita peduli. Nah, itu bahasa kami itu. Bahasa kami itu ya. Akhirnya kami ke sana, ada dokter di sana ya Dok, siap. Ada dokter di sana, dan itu juga dengan arahan ketua dan DP3A. Ada Pak Dedi waktu itu sudah ya. Pak Dedi di Polsek nggak ikut ya? Belum ya? Belum turun. Di Polsek nggak ikut ya? Di rumah sakit ya. Sudah kami dampingin sana anak tersebut, langsung kita ke Polres. Ke Polres, di Polres dibuka semua ya, dibuka semua. Begini ceritanya panjang, nggak cukup 1 jam. Kita ambil yang kesimpulannya saja. Nah, dan di sini kita sangat berterima kasih ya, dari mulai RT, RW, lurah, kecamatan, ya terus polseknya, Polres, sama lagi luar biasa Pak Hengki ya. Sudah semua sudah proses. Artinya kesimpulannya adalah bahwa anak ini korban dari ibu sambungnya, tapi memang anak ini sudah berkebutuhan khusus ya. Kita kan harus netral. Berkebutuhan khusus anak ini, jadi ada tanda kutip bapaknya begini-begini, kita kan tidak bisa bicara begitu. Nah, jadi kesel, akhirnya anak ini tidak diberi makan lah gitu. Akhirnya dia dirantai di satu ruangan, tidak boleh tidur, tidak boleh apa, duduk. Akhirnya dia sudah tidak kuat lagi. Nah, dia lari ada pas orang tuanya lupa tutup. Nah, jadi ibunya adalah ibu sambung, tetangganya. Akhirnya mulai tetangganya dipiralkan. Nah, sebenarnya tujuan viral ini sih benar, bagus ya, bukan benar ya. Bagus kan belum tentu benar. Benar belum tentu bagus gitu kan. Baik belum tentu benar. Yang baik, yang komplitnya adalah sudah baik benar lagi kan gitu kan. Artinya kalau orang salah nih semuanya salah gitu. Nggak ada yang mau belain dong salah. Padahal tidak seperti itu. Nah, akhirnya setelah terbuka semua, artinya seperti kita kembalikan tadi. Kadang-kadang orang yang namanya orang tua kandung sendiri saja kadang-kadang bisa emosi, apalagi orang tua yang itu. Jadinya semuanya ini ada ketergantungannya. Nah, tapi alhamdulillah anak tersebut sudah kita proses. Saya menungguin dia 5 hari ya Dok ya di rumah sakit. Terus setelah itu kita bawa ke Pangudi Luhur, di panti. Sekarang beliau sudah di panti dengan baik, sudah diurus dengan baik. Ini berkat kerjasama stockholder dan sinergi semua ya. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Pak PLT kok nggak lihat sih, nggak besuk sih, mereka nggak tahu itu. Ya, jadi kalau perlu jangan tanyanya ke saya. Tapi karena tadi Mbak tanya, nah, saya nggak bicara. Kalau sama yang lain kan nggak nanya sama saya. Jadi yang pertama kali memerintahkan saya adalah PLT. Jadi harus tahu itu. Memang sangat luar biasa Bapak PLT Wali Kota Bekasi ini. Itu waktu kejadian kecelakaan juga beliau langsung datang. Bahkan naik motor turun macet-macet, sangat luar biasa memang ya. Jadi ini juga kodenya adalah jangan menonjolkan diri, biar orang tahu sendiri. Yang penting kita peduli. Ini juga sebenarnya kasus seperti ini banyak Bu, dan ini contoh kasus yang baik sebenarnya. Ini dari masyarakat ditangani secara tim sampai mampu reintegrasi di tempat yang emang seharusnya. Dan kasus ini bukan cuma kasus ini aja, ada juga kasus-kasus yang emang orang tuanya stres juga gitu ya. Kita titipkan juga di tempat penitipan yang emang seharusnya gitu. Ini adalah kerja bareng dari dinas dari Kota Bekasi yang melalui dinas dengan KPAD dan dengan para psikolog, gitu. Dinas sosial, Dinas sosial dan lain sebagainya. Kementerian Sosial juga turun. Ya makanya saya selalu bilang ada 4 keberdayaan perempuan yang saya dorong, gitu ya. Satu itu berdaya ekonomi. Kemarin saya udah jelaskan juga ya di daftar. Bagaimana seorang perempuan tuh mampu menggali potensi dirinya sehingga bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga, gitu ya. Ketika kepepet, ketika apa gitu, itu ketika suaminya tidak peduli gitu ya, sehingga akan timbul keberdayaan kedua, yaitu secara psikologi. Dari psikologi merasa dihargai oleh pasangan, oleh lingkungan, oleh anak, mampu juga mencukupi kehidupannya dan anaknya. Jadi kalau suami belangsak
kata orang Bekasi, Iya, itu dia. kita nggak usah ikut belangsak, Iya, benar, biarkan dia belangsak sendiri gitu ya. Nggak usah ngajak-ngajak Nggak gitu ya, usah Bu, ya. ngajak-ngajak. Apalagi akhirnya merusak masa depan anak sendiri kan Benar, gitu. benar. Yang ketiga ada berdaya secara ideologi, miliki sikap, pandangan hidup, norma hidup yang baik. Ya, karena itu seorang perempuan nantinya jadi ibu yang akan mengajarkan banyak kebaikan untuk anaknya, gitu ya. Terus yang keempat, adanya nilai kebaikan itu ada di mana? Berdaya secara spiritual, pelajari agama dengan baik, nilai-nilai kebaikan itu ada di sana, sehingga akan damai itu rumah, gitu. Karena banyaknya cinta yang diberikan seorang ibu pada anggota keluarganya. Benar. Karena sebenarnya ibu itu adalah sahabat sejati dari anaknya. Bukan bapaknya, bukan. Gak ada sahabat sejati yang benar-benar sahabat kalau bukan ibunya ya. Itu launching lagu saya. Mbak Wiwi, makanya ini mau nyamuk ke situ tuh kan. Tuh. Diceritain dong, katanya launching sebentar lagi nih lagu terbaru dari Mbak Wiwi. Ini gimana nih bisa mau nyanyi bareng sama Ibu Kapolres dan juga Ibu Dandim katanya. Sebaik dong, sebaik. Bisa. Lagi batuk, Bun. Jadi gini, tugas saya sebagai pendamping bagaimana merangkul semua, gitu ya, termasuk Forkominda, tidak hanya melewat jalur bekerja. Kami sesuai dengan fungsinya saya sebagai PLT Ketua TPPKK, tapi juga kami menggali yang tadi saya bilang, menggali. Ayo, mau nggak? Kebetulan saya senang menciptakan lagu, ya. Terus kemudian saya ajak, beliau juga mau, ya itu untuk lebih mengeratkan lagi hubungan kami, tidak hanya sekedar sebatas pekerjaan. Dalam rangka mendampingi suami, tetapi juga persahabatan. Nah, ini juga dirangkai dengan kegiatan saya untuk mendorong bagaimana kebaya bisa naik ke UNESCO. Luar biasa. Jadi bareng-bareng lah. Ajak ya, Bu. Ayo, tanggal 18. Tanggal 18 di CFD. Nah, jadi CFD-nya kita berkebaya. Gangga juga turun dong. Kalau diajak kita mah turun, Mbak Wiwi. Dan saya kebetulan juga ketua Kormi Kota Bekasi. Saya juga akan turunkan line dance. Kemudian kita akan jalan bagaimana gerakan massal olahraga yang ada di Kota Bekasi benar-benar berjalan. Murah, meriah, tapi menghangatkan. Itu Dan dia. penuh dengan cinta. Asik. Baiklah. Ini karena sudah di segmen terakhir. Seperti biasa kita minta closing. Kenapa Bang Betul? Bang Betul pengen ibu nyanyi ya? Aku pengen dengerin ibu nyanyi Sahabat Sejati. Aduh, Bu, Karena satu album aja, Bu. terserah. Mau rapnya boleh, mau depannya juga boleh. Mau rapnya boleh, depannya boleh, jangan belakangnya tapi Bu. Kita kan penasaran. Karena kalau ada juga Sahabat Sejati ku cari-cari teman hidup. Nah, makanya aku pengen dengerin yang ini. Sahabat Sejati yang ini. Iya, benar-benar. Ayo, Bowie boleh kali dikit ya. Teman mungkin banyak, tak semua jadi apa? Tak semua jadi apa nih? Mahal dong. Langsung mikir, Mahal. tak semua jadi apa? Nah, Teman banyak, tapi tidak semua bisa menjadi sahabat. Nah. Sahabat sendiri. Mungkin begitu ya, Bu, ya, Iya. meluruskan. nanti akan launching dia kan? Nanti akan Bisa launching. jadi. Gangga. Jadi kayaknya kalau full lagunya harus di-download juga. Benar. Saksikan di YouTube juga dong. Promosinya banyak banget ya. Dan ini akan launching di tanggal 18 September 2022. Ini launchingnya nanti di mana? Di CFD? Di CFD. Waduh. Baik, dan nanti juga ada video klipnya nih Bu ya? Ada. Gangga hadir Ratu. Gangga hadir Oh Ratu. iya dong. Nanti kita panggil lagi Mbak Windy. Elganya hadir. Kita panggilkan Mbak Windy kalau kayak Oke. gitu ya. Baik. Ini karena sudah terakhir kita sudah minta closing statement dari sosialisasi perlindungan terhadap anak yang ada di Kota Bekasi. Silakan. Iya, gitu. Silakan Ibu. Buat anak-anak Kota Bekasi, yuk persiapkan masa depan dengan baik. Bergaulah dengan mencari lingkungan yang sehat, yang mendorong untuk mencapai cita-cita. Iya. Hormat dan patuh pada kedua orang tua itu kunci utamanya. Nah, buat para orang tua, jaga anak dengan sebaik-baiknya karena tidak semua orang tua diberikan karunia untuk memiliki anak.
awasi pergaulannya, jangan sampai ikut-ikut tawuran, apalagi mendownload tontonan yang belum waktunya. Itu dia. Nah, terus kemudian saya ingin mengingatkan buat para orang tua untuk menunda merasakan nikmat hari ini untuk melihat anaknya nikmat di masa depan. Wow. Oke, ya. Oke, silakan tadi. Iya. Sebagai penutup barangkali diharapkan para orang dari masyarakat ya yang melihat atau mengalami itu punya kemampuan untuk melapor sebenarnya. Karena dengan melapor baru kami bisa bertindak, bisa tahu, bisa menangani dengan sebaik-baiknya. Ada nomor-nomor yang bisa dihubungi sebagai konsultasi barangkali ya. Apakah ini perlu lapor enggak? Kami namakan telepon sahabat anak. Telepon sahabat anak. Telepon sahabat anak ini bisa ada 2 nomor dan nomor ini dipegang oleh para psikolog. Jadi nanti bisa ngobrol langsung. Nomornya 0822 10-nya 4 kali 697. Nomor satunya 0816 848478. Nah, ini adalah nomor-nomor yang bisa konsultasi atau datang langsung ke kantor kami ya. Bisa juga bisa menghubungi kantor kami, otomatis jamnya jam kerja 021 894 52119. Itu akan Kantornya di mana, Pak? Kantor lupa. Kantornya ada di lantai 5. Nama dinasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lantai 5 di gedung 10 lantai Komplek Perkantoran Wali Kota Bekasi. Oke, ya. Silakan Pak Aris yang ada yang mau ditambahkan. Untuk anak Indonesia yang maju, bahagia dan sehat, kita harus meluangkan waktu 1 jam sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai teman. Dan kita berkaca bahwa Ibu PLT maupun Pak PLT itu kadang hadir dengan anak-anaknya sebagai orang tua, kadang hadir sebagai teman, kadang kebalikannya menganggap dirinya sebagai anak dan mereka dianggap orang tuanya. Jadi 1 jam waktu luangkan untuk bersama. Ini himbauan dari KPAD karena memang 1 jam itu kita luangkan tanpa gadget. Dari bangun tidur sampai mereka berangkat sekolah, 1 jam kita tanpa kita semua fokuskan kepada anak, suami atau istri. Yang kedua, pada saat mau tidur 1 jam lagi. 1 jam itu luangkan waktu untuk keluarga. Semoga kekerasan anak di Kota Bekasi ini dengan 2 jam yang bisa dilakukan itu bisa terminimalisir. Dan terakhir, untuk kita ngiklan sedikit juga bahwa untuk aduan, untuk untuk konsultasi bisa disampaikan melalui telepon atau WA kami di 0851 6111 2693. Terima kasih. Oke. Bunyi Mas, ada 1 2 patah kata Bunyi Mas? Sedikit aja. Untuk seluruh orang tua, saya ke orang tua dulu ya. Seluruh Indonesia, khususnya Kota Bekasi, mencobalah untuk bahagia, luangkan waktu walaupun cuma hanya sebentar, quality time antara bapak dan ibu. Ciptakan cinta dalam keluarga. Nah, dengan demikian anak pun akan bahagia. Bahagia selalu, kasih sayang selalu, cinta, sehat anak. Luar biasa. Luar biasa. Kita ucapin atur nuhun buat DP3A dan juga KPAD Kota Bekasi dan pastinya buat Ibu PLT Kota Bekasi yang sudah meluangkan waktu ngasih informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga aja kita bisa menjadi orang tua yang bisa membanggakan anak. Amin. Ya. Sukses terus buat Ibu PLT, buat Pak Dedi, buat Pak Aris dan juga Bunyi Mas. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan ya. Untuk Mitra Jamansiar, hatur nuhun, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.